Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam baku dapa. Jumpa lagi dengan saya Arham Licin di Bitung TV Channel. Di video kali ini kita akan berbincang tentang 2020 yang akan segera berlalu. Peristiwa apa saja yang terjadi, terus kenangan apa yang ada di 2020, lalu kebijakan pemerintah, peristiwa sejarah dan cerita menarik di 2020. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020 yang tinggal 8 hari lagi ini, saya ingin sampaikan bahwa Bitung TV Channel di 2021 akan merubah style kontennya, yakni kami akan TV Channel. Tahun depan kita akan mengundang narasumber berkompeten untuk hadir di Ngobrol Bareng Arham Licin di Bitung TV Channel, membahas berbagai persoalan-persoalan yang ada di Kota Bitung, baik persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan kriminal, persoalan lalu lintas, persoalan pelabuhan, persoalan kawasan ekonomi khusus, persoalan jalan tol yang hingga kini belum tuntas juga, dan banyak persoalan-persoalan kemasyarakatan lain yang tentunya akan kita gali bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan setelah Maret nanti pasca pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, kita semua berharap Kota Bitung kembali bergeliat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Oke. Mungkin untuk video akhir tahun ini cukup sampai di sini. Mewakili rekan-rekan semua, saya mengucapkan selamat Natal 2020, 25 Desember buat teman-teman yang merayakannya, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 buat kita semua. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, mengundang narasumber langsung untuk wawancara di Bitung TV Channel dalam acara atau nama kegiatan itu Ngobrol Bareng Arham Licin. Nah, kita tidak lagi memberitakan info tentang Kota Bitung dan daerah-daerah lain atau berita-berita terkait yang ada di Kota Bitung, persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan sosial maupun persoalan lainnya. Kita akan konsen berbincang, tetap akan memberikan info-info menarik, tapi lewat langsung dari narasumber yang berkompeten. Nah, kita flashback sedikit di 2020 ini, di mana 2020 menjadi titik awal lahirnya virus corona yang menjadi yang menjadi satu peristiwa atau musibah dunia yang hampir saja meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian hampir semua negara termasuk Indonesia. Kita sekarang harus berjibaku melawan virus corona sambil terus membenahi perekonomian kita. Dan kita berharap 2020 ini menjadi titik akhir juga buat virus. Tahun di mana pilkada serentak dilaksanakan di lebih dari 200 daerah dan 8 provinsi menggelar pilgub di tengah pandemi COVID-19, di mana KPU berhasil melaksanakannya dengan baik walaupun masih ada persoalan-persoalan di mana-mana terkait pelaksanaan pilkada ini. Tapi secara umum KPU sebagai penyelenggara berhasil menggelar
pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19 dan menggunakan protokol kesehatan. Nah, di Kota Bitung sendiri salah satu daerah yang sudah menggelar pilkada dan berhasil memilih pemimpin hasil pilihan rakyat tentunya, dan tanpa ada riak-riak, tanpa ada keriuhan, dan semua berjalan dengan tenang, damai. Apresiasi terhadap kepolisian, Kapolres Bitung, Bapak AKBP FX Winardi yang terus mengawal kegiatan pilkada sampai tuntas, dan tentunya patut diberikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang ada di Kota Bitung. Juga anggota TNI dan personil Kodim, terima kasih buat Dandim 1310 Bitung, Bapak Letnan Kolonel Infantri Beni Lesmana yang terus mengawal dan membackup kepolisian dalam mengamankan Pilkada 2020. Nah, kita tentunya berharap 2021 Kota Bitung semakin maju, semakin menjadi titik simpul pelabuhan di kawasan timur Indonesia dan pintu gerbang Asia Pasifik, dan berharap pemerintahan baru di Kota Bitung dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian yang hampir ambruk akibat COVID-19. Kita tidak ingin banyak berharap COVID ini hilang, tapi kita berharap banyak bahwa vaksin untuk melawan COVID ini masyarakat sudah tervaksinasi semuanya. Jadi tahun depan mulai Januari kami akan mengundang buat corona. Kalaupun di 2021 COVID-19 ini masih ada, kita berharap pemerintah segera meluncurkan vaksin dan melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat agar tidak ada lagi hambatan dalam beraktivitas dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, di 2020 juga merupakan tahun di mana pilkada serentak dilaksanakan di lebih dari 200 daerah dan 8 provinsi menggelar pilgub di tengah pandemi COVID-19, di mana KPU berhasil melaksanakannya dengan baik walaupun masih ada persoalan-persoalan di mana-mana terkait pelaksanaan pilkada ini. Tapi secara umum KPU sebagai penyelenggara berhasil menggelar. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe. Jika video-video ini bermanfaat, silakan dibagikan di media sosial kalian. Saya hari ini berada di Swastamita kedai kopi Swastamita maksudnya, salah satu kedai kopi yang baru buka di depan KPU Kota Bitung, Jalan Stadion 2 Saudara, Kelurahan Manemo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Buat kalian yang mau nongkrong sambil menikmati kopi yang enak banget, tak ada salahnya Anda mampir di tempat ini. Bisa kenalan sama ownernya, Mas Prabak. Nanti kita bisa di sini sharing-sharing tentang banyak hal, bisa tukar pikiran di sini, bisa berbagi ide, industri kreatif bisa kita bicara bersama di sini. Bagaimana industri kreatif di Kota Bitung, apa yang akan kita lakukan ke depan di 2021 tentunya untuk anak-anak muda. Jangan hanya tinggal diam. Dengan pemimpin baru tentunya anak-anak muda punya kesempatan untuk tampil ke depan, tampil menjadi bagian membangun Kota Bitung buat kita semua. Jadikan Kota Bitung menjadi rumah kita semua. Bitung torang rumah. Oke, saya Arham Licin mengabarkan untuk Bitung TV Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.